Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma alhimna ilman nafaqahu bi awamirak wa nawahiyak warzuqna fahman na'lamu bi kaifa nunajik bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm waftah lana abwaaba rahmatik wansur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Hadratal kurama wal aiza, para alim, para asatid, para sepuh bini sepuh, khususnya dumateng sesepuh Majelis Burda Asy-Syafa'ah nggih menika Aba Saifullah dan Khatibul Majelis nggih menika Al-Ustaz Abdul Qadir Al-Gilani beserta para asatid Ustaz Yusuf Cakra, Ustaz Yusuf Bahrun Ismail, Ustaz Sultan, Ustaz Ansori dan Ustaz yang lainnya, serta semua jamaah Majelis Burda Asy-Syafa'ah rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, dalam kesempatan yang sekian kalinya ini kita semua oleh Allah masih diberikan kesempatan untuk bermujalasah menghadiri acara rutinan pembacaan burda, salawat burda, yang mana kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Dan mudah-mudahan apa yang telah kita baca mulai awal hingga akhir oleh Allah dijadikan suatu keberkahan, sehingga keluarga kita menjadi keluarga yang barokah, umur kita menjadi umur yang barokah, dan semua kita amalkan menjadi amaliyah yang baik. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin wal hadirat jamaah Majelis Burda Asy-Syafa'ah rahimakumullahu jami'an, melanjutkan kajian yang kemarin yang diambil dari kitab Al-Isti'dad Liyaumil Ma'ad karya Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kemarin telah dijelaskan dalam sebuah hadis, ya, ada dua perkara yang sangat dicinta oleh Allah dan ada dua perkara yang tidak disenangi oleh Allah. Itu yang kemarin hadis yang menjelaskan seperti itu. Lalu kita lanjutkan pada hadis yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alaikum bi mujalasatil ulama wastima'i kalamil hukama fa inna Allah ta'ala yuhyil qalba al-maita binuril hikmah kama yuhyil arda al-maitata bima'il matar. Bismillahirrahmanirrahim. Alaikum netep ana sira kabeh bi mujalasatil ulama, ing dalem majlise para ulama. Yang dimaksud ulama ten mriki syarahe Imam Syekh Nawawi Al-Banten, al ulama ay al-amilin, ulama ingkang ngamalaken ilmu baik untuk pribadinya dan juga untuk orang pada umumnya. Wastima'i kalamil hukama, lan mirengaken dawuhe ulama ahli hikmah. Ahli hikmah temriki nggih ingkang dimaksud ulama ahli hikmah niki sanes sing napa tukang syarat niku. Kan lumrahane tiyang niku lek ngarani ahli hikmah niku sing tukang syarat. Sing kata tamune nyuwun barokah tuya napa damel pengobatan niki sanes ahli hikmah. Miturut pendapat Syekh Nawawi Al-Banten, yang dinamakan alil hikmah yaitu al-alimina bidatillahi ta'ala al-musayyibina fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu ulama yang mengetahui datullah, artinya ma'rifatullah, nggih para wali berarti nggih. Al-musayyibin fi aqwalihim wa af'alihim, yaitu yang selalu
benar perkataan dan perbuatannya. Itu definisi al-hukama, ulama ahlil hikmah. Sana sing damel akik kata sekolah niki ahli hikmah. Lumrah kan ngoten. Nggih Cak Rosin niku ahli akik niku. Nah, sanes hukama nggih. Lumrah kan ngoten. Pemahaman tiang awam niku ahli hikmah nggih. Tiang sing enggak ada kelebihan dalam hal apa pengobatan itu pun dinamini ahli hikmah sanes. Sing leres nggih tiyang sing pun enggak ada makom aulia, posisine niku pun wali ngoten. Secara ilmu tasawuf ahli hikmah niku nggih al ulama al alimin bidatillahi ta'ala al musayyibin fi aqwalihim wa af'alihim. Tindak lampai bener, boten nyimpang kali syariat niku sing ahli hikmah ngoten. Fa innallaha ta'ala maqsud Allah ta'ala iku yuhyi nguripaken sapa Gusti Allah al qalba ing ati al maita kang mati binuril hikmati kelawan nur hikmah. Nggih binuril hikmah niki nggih al ilmu aladuni, ilmu laduni. Nggih ilmu laduni. Nggih termasuk hidayah niku termasuk binuril hikmah. Dados tiyang lek pun ahli menghadiri majelisnya ulama terus sering mirengaken dawuh-dawuhne ulama ahli hikmah niku angsal nure Gusti Allah nggih nurul hikmah. Kama yuhyi kaya oleh nguripaken sapa Allah al arda ing bumi al maitata kang mati bima il matari kelawan banyu udan, sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan diturunnya air hujan. Nah, dari kesimpulan hadis ini bisa kita ambil pemahaman bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sangat menganjurkan kepada kita semua untuk selalu menghadiri majelisnya para ulama, artinya nggih pengajian. Nah, niku. Karena apa? Karena majelis ulama ini yang diisi dengan pengajian yang menerangkan halal dan haram, cara berniaga yang benar, ya, jual beli yang benar itu bagaimana, cara untuk melaksanakan ibadah sholat yang benar itu bagaimana, syarat rukunnya bagaimana, cara yang benar untuk berpuasa itu bagaimana, itu semua ada di dalam majelisnya para ulama. Nggih pengajian-pengajian yang kang wonten ten kampung-kampung, nggih diisi kali asatid, kali para masyayikh, niku termasuk majelisnya para ulama. Wonten setunggal hadis kula mangke dalam kitab Manhajus Sawi sampun kula share sedaya niku ten grup nggih, ten grup WA. Referensinya sudah saya kirim semua. Niki wonten setunggal hadis yang menjelaskan pernah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masuk ke dalam masjid nggih, menemukan dua majelis. Masuk ke masjid ada dua majelis di situ. Yang pertama majelis itu al majlisina yad'unallaha wa yarghabuna ilaih, yang diisi dengan bermunajat, berdoa kepada Allah, beristighosah kepada Allah. Wal akharu yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna, dan majelis yang satunya itu ada yang mengaji fikih dan ada yang mengajar. Artinya ada guru, ada syekh, ada mustami, ada murid di situ. Yang dikaji adalah tentang hukum-hukum syariat, gini ku fikih di antaranya. Dan beriki secara teks hadis fikih, yata'allamuna al-fiqha wa yu'allimuna. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah dawuh, kilal majlisaini ala khairin, kedua-duanya majlis itu sama-sama bagus, ala khair, sama-sama bagus. Ahaduhuma afdal minal akhar, salah satu dari keduanya ada yang lebih unggul, ada yang lebih utama. Amma haula'i fa yad'una Allah wa yarghabuna ilaihi in syaa'a a'tahum wa haula'i in syaa'a a'tahum wa in syaa'a man'ahum. Untuk yang mereka majelis yang isinya faida'un Allah, yang bermunajat, berdoa, beristighosah kepada Allah, itu ada kalanya Allah mengabulkan doanya, dan juga ada kalanya Allah tidak mengabulkan doanya.
Bisa jadi Allah mengabulkan doanya, bisa jadi Allah tidak mengabulkan doanya untuk majelis yang diisi dengan beristighosah, berzikir. Nah, begitu secara teks hadis seperti itu. Wa amma haula yata'allamuna wa yu'allimuna al-jahir. Sedangkan untuk kelompok mereka yang diisi dengan pengajian yang menjelaskan tentang hukum-hukum syariat, cara bersolat yang benar bagaimana, kemudian cara membaca Al-Quran yang benar bagaimana. Intinya ada muallim dan ada talamid, ada murid juga ada guru, ada yang menyampaikan, ada yang mendengarkan. Intinya yang dibahas adalah tentang hukum-hukum syariat. Kemudian Rasulullah melanjutkan, wa innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya saya diutus menjadi seorang pendidik. Wa haulai afdal fa atahum hatta jalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah melanjutkan, merekalah yang lebih utama dibanding majelis yang satunya. Majelis yang diisi dengan ta'lim, ya, seperti majlis burda syafaah setelah kita bersolawat kepada Nabi, kemudian dilanjutkan dengan pengkajian, ya, taklim dari para asatid. Iku pun mlebet ten kategori majelis sing niki. Lajeng fa'atahum hatta jalasa ma'ahum. Kemudian Rasulullah mendatangi majelis itu dan bergabung dengan majelis itu, ya, majelis yang diisi dengan yata'allamunal fiqha wa yu'allimuna. Jadi Rasulullah lebih memilih majelis taklim tadi daripada majelis yang diisi dengan apa? Bermunajat kepada Allah, berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah. Bukan itu yang dimaksud oleh Rasulullah, tapi majelis yang diisi dengan taklim. Kemudian ada lagi hadis, ya, yang menjelaskan riwayat dari sahabat Anas bin Malik. Inna lillahi sayyaratun minal malaikah yatlubuna halaqatan dzikri fa'ida atau alaihim haqqu bihim. Sesungguhnya Allah itu mempunyai tentara sayyarah, tentara yang selalu berkeliling, berjalan terus tidak ada hentinya. Selama tentara itu tidak menemukan apa yang dicari, terus jalan terus. Sayyaratun minal malaikah, tentara yang tergolong dari para malaikat, tentara malaikat maksudnya, tentara para malaikat. Yatlubuna halaqatan dzikri, mereka terus mencari perkumpulan zikir. Nah, halaqatan dzikri ini ada salah satu pendapat yang mengatakan Imam Ibnu Athaillah, Imam Atha rahimahullahu taala, yang dimaksud halaqat dzikri ya majalisul halal wal haram, yaitu majlis yang menjelaskan tentang halal dan haram. Ta'rifu kaifa tashtari wa tabi', bagaimana cara yang benar untuk berniaga, jual beli yang benar bagaimana. Wa tusalli wa tasum, dan cara untuk bersolat yang benar itu bagaimana, puasa yang benar bagaimana, wa tahujju wa tankuh wa tutlaku, menikah, cara nikah yang benar itu bagaimana, cara mentalak dalam bab nikah itu bagaimana. Itu isinya majelis halaqatan dzikri. Itu pendapatnya Imam Atha. Jadi tentara yang tergolong dari malaikat ini mencari kelompok halaqatan dzikri, kelompok majelis yang berisikan dengan kajian-kajian ilmu syariat. Faidah atau alaihim, dan ketika mereka para tentara malaikat ini menemukan haqqu bihim, mereka mengelilingi halaqat dzikri itu. Kelompok majelis itu dikelilingi oleh para malaikat. Insyaallah majelis burda syafaah ini pun kata malaikat sih pun ngilingi. Nggih, amin amin. Pun dikinten demit nggih, bayangan putih demit sanes niku para malaikat. Nggih. Niku wonten setunggal hadis ingkang nerangaken ngoten. Kemudian wastimai kalamil hukama, dawuhe Kanjeng Nabi ingkang nomor kali, harus sesering mungkin mendengarkan dawuh-dawuhe para ulama ahli hikmah.
Alil hikmah iku wau nggih termasuk min auliyaillah. Karena apa? Karena dengan kita menghadiri majelis taklimnya para ulama dan sesering mungkin kita mendengarkan dahu-dahunya ulama alil hikmah, itu sama halnya hati kita akan hidup sebagaimana Allah menghidupkan bumi yang mati dengan diturunkan air hujan. Nah niki boleh pun bahas wali niki ulama alil hikmah niki dua keterangan nih. Cuma lek disimpulkan gilek wali niku nggih ngoten sanjang Imam Syekh Nawawi Al-Banten, perkataan dan ucapannya tidak menyimpang dari syariat. Lek pun wonten sing aneh-aneh macam-macam nggih, sing nyeleneh-nyeleneh mboten sesuai kali syariat pun wali niku pun sanes wali. Nggih wallahu a'lam. La ya'riful wali illa al-wali. Cuman ngeten. Wonten setunggal keterangan. Kula nggih manggi teng kitab Fawaidul Mukhtar niku pun kula share dan grup. Sebenarnya niki menurut Sayyidina Al-Imam Ahmad An-Zain Al-Habsyi, satrul wali anin nas wa adamu ma'rifatihim bihi rahmatun lahu. Sak temene kula jenengan sedaya niki boten saged semerep sinten wali nggih. Orang itu wali apa sanes kan boten semerep. Niku sanjange Imam Ahmad Zain Al-Habsyi niku termasuk rahmat saking Gusti Allah. Termasuk rahmat. Napa? Li'annahu idza arafu wa asa'u al-adaba ma'ahu wa adauhu ma'a ma'rifatihim bikaunihi waliyan halaku wa atibu. Lek sampeyan niki semerep lek niku wali, kemudian kalian tidak menghormati bahkan suul adab kepada beliau, kepada mereka para aulia, maka yang akan apa? Berakibat apa? Berakibat hancur, ya, berakibat hancur kita. Niki kalimatnya halaku wa atibu. Lek halaku ini hancur, lek atibu lebih parah lagi. Salah wis lugur cik remek ngono lho. Salah lugur wis lara kabeh cik remek. Ibaratnya ngoten. Sanjang Ustaz Yusuf wis di uppercut cik ditambah napa Ustaz? Jeb ngoten. Ki tambahe boleh. Nah niku ibaratnya kados ngoten. Wa mata kana dalika ma'al jahli bihi kana al-akhar ahwan minhu ma'al ilmi bihi. Nah, untuk yang tidak mengetahui, ya, itu lebih mudah daripada orang yang telah mengetahui kalau itu adalah seorang wali. Nggih patukane wali gini ku tiyang sing mboten nyimpang saking syariat, baik perkataan maupun haliyahnya, perbuatannya. Simpel nggih niku menurut pendapatnya Syekh Nawawi Al-Banten. Para hadirin wal hadirat rahimakumullah jami'an, mungkin niki mawon seketik penyampaian saking kitab Al-Istidad Yaumil Ma'ad. Insyaallah dilanjut malih bulan berikutnya. Mugi-mugi napa ingkang saged napa ingkang sampun disampaikan ten majelis taklim niki wonten nilai manfaat. Amin amin ya rabbal alamin. Saking kula nyuwun ngapunten ingkang kathah menawi wonten kesalahan kelepatan kula nyuwun ngapunten ingkang kathah wonten patese. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.